Sutra Trataya Menakjubkan, Bab 1 Pendahuluan. 1 pelita dengan 2 nyala yang diteruskan dari orang ke orang. Kita harus senantiasa menjinakkan pikiran kita. Mendengarkan sutra tidak lain adalah untuk menjinakkan pikiran kita. Karena Buddha membabarkan Dharma kepada kita adalah supaya kita kembali kepada sifat hakiki kita. Sifat hakiki masih berada di dalam batin kita. Jika kita dapat menjinakkan pikiran kita dengan baik, menjaganya tetap murni dan tidak ternoda, maka sebersit pikiran itu adalah sifat hakiki. Jika sifat hakiki kita tercemar dan ternoda, itu disebut pikiran diskriminatif. Itu disebut pikiran dan bukan sifat. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh menjinakkan pikiran kita, supaya kita dapat berjalan menuju jalan yang benar, tidak lagi menyimpang. Barulah kita dapat kembali kepada sifat hakiki kita. Oleh karena itu, bagian naskah dari Sutra Makna Tak Terbatas mengatakan, sebagai penjinak atau penjinak agung, bebas dari perilaku yang tak terkendali, ibarat penjinak gajah dan kuda yang mampu menjinakkan semua yang bisa dijinakkan. Sutra Makna Tanpa Batas Bab 1 Sifat Luhur. Penjinak makhluk ini ibarat seperti sebuah kereta. Kereta membutuhkan kuda, kuda membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Dengan begitu, kereta kuda ini baru dapat sampai ke tujuannya. Kereta itu bagaikan Buddha Dharma. Kuda itu adalah murid-muridnya. Barang-barang yang berada di kereta adalah mustika Dharma. Mustika Dharma yang sebenarnya. Pengemudi kereta ini adalah Buddha. Bagaimana Buddha melatih murid-muridnya untuk membawa Dharma ini sampai ke tujuannya? Dia harus mengemudikan kereta kuda ini. Dia mengetahui kemana tujuan barang-barang ini. Kuda ini menarik kereta kuda ke depan, tidak boleh menyimpang dari jalurnya. Jika menyimpang dari jalur, harus segera dikoreksi. Ini adalah perumpamaan. Ajaran Buddha adalah sebuah kereta. Para murid adalah kuda. Buddha, penguasa dari mustika Dharma yang sejati menjinakkan semua. Sekiranya kuda keluar dari jalan dan menyimpang dari jalur, akan segera mengendalikan dan menjinakkannya. Oleh karena itu, Sutra Makna Tanpa Batas adalah sebagai perumpamaan. Umpamakan misalnya para makhluk itu seperti gajah liar, kuda liar. Hanya penjinak yang mampu menjinakkannya. Dia harus mengetahui sifat dari binatang liar tersebut. Jenis apa binatang liarnya? Kelompoknya apa? Dia harus menggunakan metode apa untuk menjinakkannya? Oleh karena itu, kita para makhluk hidup adalah seperti binatang liar ini. Kita mesti membutuhkan penjinak untuk menjinakkan kita. Kita mesti membutuhkan penjinak untuk menaklukkan kita. Buddha adalah bagaikan penjinak yang menaklukkan kita. Seorang guru penjinak, juga seorang maha guru penjinak. Masih ingat ada satu penggalan cerita. Dewa Datta mau mencelakakan Buddha. Beliau memabukkan gajah, membangkitkan sifat buasnya. Melihat Buddha berjalan mendekat dari kejauhan, melepaskan sekelompok gajah liar ini. Sudah minum sampai mabuk. Sekelompok gajah tak terkendali dilepaskan. Menggunakan kekuatan mereka yang tak terkendali, mau menginjak mati Buddha. Akan tetapi keagungan Buddha dan kebijaksanaannya, keleluasaan beliau dalam kewibawaan dan kebajikan. Meskipun menghadapi gerombolan gajah gila ini, beliau damai dan leluasa, melangkah ke depan dengan mantap.
Gajah jelas-jelas telah tiba di tempat, tetapi tiba di depan Buddha. Tepat pada saat berada paling dekat, gajah bagaikan terpancang di tanah, tak lagi bergerak. Bahkan dengan Buddha menggunakan mudra tangan, seperti ini menjadi tenang. Gajah menjadi sangat patuh, sangat rapi dan duduk. Segerombol gajah gila ini, batin juga tenang, benar-benar sangat jinak dan telah menjadi patuh. Ini disebut guru penjinak, yang juga merupakan guru penjinak agung. Guru penjinak, dia harus terlebih dahulu memahami sifat para makhluk, dan untuk memahami sifat dari para makhluk, maka harus menjinakkan batin sendiri dulu. Karena kita setiap orang di dalam batinnya akan memiliki gajah gila dan kuda liar ini. Jika kita sedikit saja tidak berhati-hati, gajah di dalam batin ini juga senantiasa dalam keadaan mabuk. Kuda di dalam batin kita ini juga masih belum dijinakkan oleh kita. Jadi, gajah gila dan kuda liar adalah menggambarkan bahwa kita masih merupakan makhluk awam. Kita masih makhluk hidup. Oleh karena itu, Buddha muncul di dunia untuk menjinakkan makhluk hidup. Ada begitu banyak makhluk hidup. Dari mana harus dimulai untuk menjinakkan mereka? Meskipun Buddha telah mencapai pariniwarna lebih dari 2000 tahun yang lalu, namun Dharma kaya, tubuh Dharma masih tetap ada di dunia. Lalu, bagaimana kita menerapkannya? Dengan menggunakan ajaran yang dibabarkan Buddha dan metode yang diajarkan Buddha, untuk menyebarluaskan Dharma Buddha di dunia, agar semua makhluk hidup memiliki jodoh untuk bersentuhan dengan Dharma Buddha. Dengan demikian, kita dapat menggunakan Dharma untuk menjinakkan batin. Jadi, Dharma batin ini harus dirasakan dan dialami oleh masing-masing dari kita. Oleh karena itu, sebagai penjinak atau penjinak agung, bebas dari perilaku yang tak terkendali, kita tidak boleh membiarkan diri kita bebas tak terkendali. Waktu berlalu sangat cepat. Kehidupan hanya berlangsung dalam satu tarikan nafas. Lalu, apalagi yang perlu diperhitungkan? Dapat menerima Buddha Dharma adalah sesuatu yang sangat berharga. Maka kita harus segera giat dan bersemangat dalam membina diri. Karena semangat dalam melatih diri adalah tujuan terbesar kita dalam mempelajari ajaran Buddha. Pada ketika itu, terdapat seorang bodhisattva bernama Sri Garbha. Buddha Chandra Surya Pradipa memberikan peramalan kepadanya seraya mengumumkan kepada para biksu. Bodhisattva Sri Garbha ini selanjutnya akan mencapai kebudahan dengan gelar Wimala Cakranetra, Tathagata, Arhat, Samyak Sambuddha. Sutra Teratai Bab 1, Pendahuluan. Maka dikatakan dalam Sutra Teratai bagian ayat suci sebelumnya, pada ketika itu terdapat seorang bodhisattva bernama Sri Garbha, Buddha Chandra Surya Pradipa. Di antara begitu banyak orang, beliau memilih satu orang, yakni bodhisattva Sri Garbha, untuk memberi ramalan. Dia telah memiliki kebajikan yang tak terhitung jumlahnya seperti pasir sungai Gangga. Pasir sungai Gangga jumlahnya sangat banyak. Kebajikan seperti apapun dia miliki semuanya. Semua orang. Hal baik disebut kebajikan. Satu kalimat baik juga merupakan kebajikan. Menjulurkan tangan membantu orang juga merupakan kebajikan. Jika hal-hal kecil seperti ini diakumulasi, jika diakumulasi akan menjadi pasir sungai Gangga, artinya menyimpan. Kita biasanya berbuat begini, yang disebut siapa yang melatih diri, maka ia yang akan memperoleh pencapaian. Kalau tidak mau melatih diri, tentu tiada pencapaian.
Jadi, dia telah melatih semua itu. Disimpan dalam hati. Ini disebut kebajikan. Saya sering mengingatkan kalian bahwa pelatihan diri ke dalam disebut sebagai jasa, sedangkan praktik nyata disebut kebajikan. Kita harus senantiasa menjinakkan gajah liar dan kuda liar yang ada di dalam diri kita. Bila kita mampu terus menata dan mengendalikan diri sendiri, maka tindakan kita dapat membantu orang lain. Mampu mengendalikan diri sendiri disebut jasa, sedangkan mampu bersumbangsi untuk orang lain disebut kebajikan. Semua ini tersimpan dan terakumulasi di dalam diri kita. Dengan melakukan hal demikian, sesungguhnya kita sedang memberi manfaat bagi diri sendiri, ke dalam melatih diri, dan keluar praktik nyata. Dengan demikian, keduanya menjadi lengkap dan terpenuhi. Pada ketika itu, terdapat seorang bodhisattva bernama Sri Garba. Sri Garba memiliki jasa kebajikan sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Makna dari menyimpan adalah memberi manfaat bagi diri sendiri. Dengan jasa kebajikan ini, memberi kepada para makhluk secara luas adalah memberi manfaat pada orang lain. Karena itu dikatakan, dengan jasa kebajikan ini, memberi kepada para makhluk secara luas adalah memberi manfaat pada orang lain. Dengan memiliki kebajikan seperti ini, ke dalam melatih diri dan praktik nyata keluar. Dengan demikian, kita juga dapat menjadi teladan bagi orang lain dan juga mampu menyebarluaskan dharma kepada orang lain. Kebajikan yang disebarluaskan seperti ini membuat setiap ucapan yang disampaikan dapat diterima dan didengarkan oleh orang lain. Batin para makhluk pun menjadi luluh dan percaya. Ini disebut memberi manfaat untuk orang lain. Oleh sebab itu, kebajikan Bodhisattva Sri Garba telah sempurna di tengah banyak orang. Beliau menerima peramalan dari Buddha Chandra Surya Pradipa. Memberikan peramalan. Buddha menyampaikan kata-kata suci, dinamakan memberikan. Buah yang sesuai dengan harapan dalam batin dinamakan peramalan. Memberikan peramalan adalah Buddha menyampaikan kata-kata suci dan dinamakan memberikan. Makhluk suci memberikan janji kepada kita, ini disebut memberikan peramalan. Janji makhluk suci tidak pernah gagal. Berkata kepada Anda bahwa Anda akan mencapai kebudahan di masa mendatang. Anda harus yakin, bahkan semua orang juga seharusnya yakin. Ini adalah janji makhluk suci. Ini disebut memberikan peramalan. Buah yang sesuai dengan harapan dalam batin dinamakan peramalan. Hasilnya Anda akan mencapai kebudahan. Ini adalah hati mendalam dari Buddha. Jadi, harapan dalam batin. Janji beliau adalah harapan, bukan hanya sekedar harapan, tetapi memastikan bahwa Bodhisattva Sri Garba akan mencapai kebudahan di masa mendatang. Pertanyaan: pada masa lampau, Buddha membabarkan sutra dan memberikan peramalan kepada Bodhisattva. Sekarang memberikan peramalan kepada Sravaka. Kenapa dikatakan sama? Jawaban: pada masa lampau telah berhasil dalam pencapaian. Makanya dikatakan Bodhisattva bisa mencapai kebudahan. Sekarang, menggabungkan 3 kendaraan menjadi 1 kendaraan tunggal. Makanya dikatakan Sravaka juga bisa mencapai kebudahan. Ada orang bertanya, di masa lampau, Buddha memberikan peramalan. Pada saat membabarkan sutra dan memberikan peramalan kepada Bodhisattva, beliau memanggil Bodhisattva untuk menerima peramalan. Tetapi kali ini yang membabarkan sutra teratai adalah Buddha Sakyamuni. Selanjutnya kita bisa melihat bab memberikan peramalan.
Bab memberikan peramalan di mana yang menerima peramalan adalah arhat. Sehingga bagi orang yang sudah pernah membaca sutra ini akan merasa sangat aneh. Di masa lampau, Buddha Chandra Surya Pradipa memberikan peramalan kepada bodhisattva bahwa mereka akan menjadi Buddha di masa mendatang. Mengapa Buddha Sakyamuni memberikan peramalan kepada arhat? Apa alasannya? Ada orang bertanya demikian, yang menjawab berkata, pada masa lampau telah berhasil dalam pencapaian, makanya dikatakan bodhisattva bisa mencapai kebudahan. Pada zaman dahulu sekali, pada masa Buddha Chandra Surya Pradipa saat itu, bodhisattva Sri Garba yang menerima peneguhan itu, sudah sejak waktu yang sangat lama dahulu, telah mengumpulkan kebajikan sebanyak pasir di sungai Gangga. Kebajikan itu semuanya telah disempurnakan. Oleh karena itu, sudah menjadi bodhisattva. Sekarang Buddha Sakyamuni ketika memberikan peneguhan kepada para arahat, itu berarti saat ini masih berada pada tahap pembelajaran. Juga sama-sama menerima peneguhan sebagai bodhisattva. Sekarang mulai membabarkan sutra adalah agar kalian sungguh-sungguh menjalankan jalan bodhisattva. Demikian pula dengan baik menjalankan jalan bodhisattva. Di masa depan juga akan dapat mencapai kebudahan. Bodhisattva Sri Garba di masa lampau juga pernah meninggalkan kehidupan rumah tangga untuk berlatih, menjadi biksu, menjadi arahat, kemudian membangkitkan tekad agung, melatih praktik bodhisattva, baru kemudian menerima peneguhan dari Buddha Chandra Surya Pradipa. Sekarang Buddha memberikan ramalan kepada para biksu ini. Demikian pula para biksu ini juga telah membangkitkan tekad untuk berlatih baik sebagai prateka Buddha maupun Sravaka. Ketika mereka mendengar Buddha membabarkan Dharma Mahayana, mereka juga membangkitkan tekad bodhisattva. Karena itu, mereka pun dapat menerima ramalan kebudahan. Dari sekarang, mereka telah lebih awal menerima ramalan bahwa di masa depan, melalui praktik jalan bodhisattva, mereka akan dapat mencapai kebudahan. Jadi yang dimaksud dengan sekarang kembali dipersatukan dalam pertemuan ini adalah bahwa mulai saat ini mereka diberi ramalan. Dan di masa depan mereka juga akan dapat menjadi Buddha. Ada pula yang bertanya, kenapa Buddha membabarkan sutra kepada Waraprabha, tetapi memberikan peramalan kepada Sri Garba? Bukankah setelah Buddha keluar dari samadhi, beliau membabarkan Dharma untuk Waraprabha? Mengapa malah memberikan ramalan kepada Sri Garba? Jawabannya adalah, Waraprabha adalah orang yang sesuai kapasitasnya untuk menerima pengajaran. Pasti sudah memiliki peramalan jauh sebelumnya. Pertanyaan, kenapa Buddha membabarkan sutra kepada Waraprabha tetapi memberikan peramalan kepada Sri Garba? Jawaban, Waraprabha adalah orang yang sesuai kapasitasnya untuk menerima pengajaran. Pasti sudah memiliki peramalan jauh sebelumnya. Sebenarnya, orang yang memiliki kapasitas sesuai untuk menerima pembabaran Dharma dari Buddha telah diberikan peramalan oleh Buddha pada masa lampau. Terutama juga mengandung makna tersirat Waraprabha, juga telah mencapai kebudahan pada masa lampau. Ini merujuk kepada bodhisattva. Para Buddha dan bodhisattva yang tanpa henti kembali ke dunia dengan perahu welas asihnya telah berhasil, belum berhasil, sedang menuju keberhasilan. Yang telah berhasil seperti Waraprabha juga telah mencapai kebudahan pada masa lampau. Sekarang datang ke dunia untuk membantu di ladang pelatihan. Bodhisattva Sri Garba sedang menuju keberhasilan sekarang. Selanjutnya, Sutra Teratai. Buddha ingin memberikan peramalan kepada Sravaka,
yakni mereka yang belum berhasil. Namun mereka juga ingin berhasil, telah berhasil, sedang menuju keberhasilan dan belum berhasil. Inilah 3 kategori akar kapasitas. 3 kategori akar kapasitas yang berbeda, namun semuanya dapat mencapai kebudahan. 1 pelita dibagi menjadi 2 nyala api. 1 diteruskan kepada wara praba agar dharma tersebar dan memberi manfaat kepada para makhluk, terus membimbing tanpa henti sehingga jalan ini tidak lenyap. 1-nya lagi diteruskan kepada Sri Garba sebagai sandaran bagi manusia dan dewa, sehingga nyala pelita dapat diteruskan dari orang ke orang. Sekarang peramalan yang demikian dapat membuat Anda mengetahui bodhisatwa yang telah berhasil datang kembali sebagai bodhisatwa. Bodhisatwa ini adalah sedang menuju keberhasilan, adalah bodhisatwa yang akan mencapai kebudahan. Ini disebut sebagai 1 pelita dibagi menjadi 2 nyala api. Ketika 1 pelita dinyalakan, dapat menyinari 2 pelita lainnya dengan sangat cemerlang. Saya berharap semua orang dapat memahami kebijaksanaan Buddha, ajaran Buddha yang menakjubkan, sehingga yang satunya bodhisatwa wara praba dapat menyebarkan dharma untuk memberi manfaat kepada semua makhluk, tiada berhenti. Jalan ini akan selamanya berkesinambungan. Yang lainnya pelita ini diteruskan pada Sri Garba sebagai sandaran bagi manusia dan dewa. Semua orang tahu pada kemudian hari ada yang mencapai kebudahan, yang juga menjadi sandaran bagi kita semua. Ini adalah kebijaksanaan Buddha Chandra Surya Pradipa. Dengan kebijaksanaan Buddha Sakyamuni kita yang sekarang seharusnya sama. Saudara sekalian, kita harus bersungguh hati. Setelah Buddha Chandra Surya Pradipa mendapat peramalan, tidak lama kemudian akan memasuki nirwana tanpa sisa. Sehingga sewaktu mendengar sutra ini, semua orang harus mulai menghargainya. Dharma dipergunakan untuk diri sendiri. Jangan dharma masuk dalam telinga dan bocor. Dengan demikian tidak ada sedikit pun untungnya bagi kita. Sehingga semoga dharma meresap ke dalam batin, dipergunakan dalam tindakan kita. Semua orang harus senantiasa bersungguh hati.